Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak mengejar-ngejar lagi bayangannya. Hidup mengalir bersama tarian semesta. Nyaris tanpa upaya. Apapun yang dia butuhkan hadir dengan sendirinya. Karena dia bisa menggunakan kreator dalam dirinya, pikirannya, perasaan yang sudah membentuk menjadi keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Saya dilahirkan di Tatar Sunda. Sering disebut Tatar Sunda ini adalah Parahyangan. Ternyata Parahyang itu maknanya sangat dalam. Pa itu artinya adalah ruang. Ra itu artinya adalah cahaya. Dan hyang itu menceritakan hyang. Hyang itu adalah para leluhur kita. Jadi Parahyang itu tempat di mana para leluhur yang bercahaya memancarkan cahayanya. Ternyata Sunda itu bukan sekedar nama etnis, tapi Sunda itu jauh lebih dalam maknanya. Dari kata Sunada. Su itu artinya adalah abadi. Su itu artinya sejati. Na itu artinya adalah api. Da itu artinya besar. Jadi Sunada itu adalah api abadi yang besar. Jadi sebetulnya Sunada itu artinya adalah matahari. Jadi sebetulnya Sunada itu artinya matahari. Makanya di Tatar Parahyang ada ajaran namanya Sunadayana. Ya jangan heran ya, banyak orang Sunda laki-laki namanya Yana. Kalau perempuan namanya Yani. Kalau Yana diulang lagi jadi Yana Suryana. Kalau Yani, Yani Suryani. Jadi cirinya orang Sunda itu namanya ada pengulangan biasanya. Jadi Yana itu artinya jalan. Yani juga artinya jalan. Jadi Sunadayana itu adalah jalan menuju matahari. Nah kalau cepat membacanya Sunadayana, Sunadayana. Jadi Sundai. Nah supaya tidak kelihatan bahasa itu dicuri dari kita, diganti sama orang barat jadi Sunday. Jadi Sunday itu kan sun itu matahari, day itu hari, Sunday hari matahari. Sunday itu apa? Kan hari Minggu. Minggu itu bahasa Arabnya Ahad. Jadi kalau kita ingin menyatu dengan sang matahari harus Minggu, harus Ahad. Jadi Ahad itu artinya manunggal. Harus pulang kita ke jati diri kita yang sebenarnya. Makanya matahari menjadi sumber cahaya, sekaligus juga sumber energi, sumber kehidupan. Nah, leluhur kita di Tatar Parahyang itu ya mengatakan matahari itu adalah bapa. Sedangkan bumi ini adalah ibu. Makanya di Indonesia bumi ini disebut Ibu Pertiwi. Karena tidak ada kehidupan kalau tidak ada bapa matahari. Kita mau nanam jagung di tempat gelap, gak jadi. Nanam padi di tempat gelap, gak jadi. Jadi
semua kehidupan ini perpaduan dari kerjasama antara ibu dan bapak. Itu secara makrokosmos. Nah, secara mikrokosmos, saripati matahari, saripati bumi sudah terbentuk menjadi makanan. Makanan dimakan sama ibu kita, dimakan sama ayah kita, dibentuk jadi saripati, sumber awal kehidupan. Di bapak disebutnya sperma, di ibu disebutnya sel telur. Lalu Allah ya memberikan rasa cinta, rasa dedeh, rasa kasih, rasa sayang kepada ayah ibu kita. Maka ayah ibu kita berpelukan. Nah, gara-gara berpelukan itulah kemudian sperma dan sel telur bertemu. Dari situlah terjadinya asal muasal kehidupan. Tapi banyak yang sudah lupa dengan purwadaksinya kehidupan. Banyak yang sudah lupa dengan asal muasal kehidupan. Banyak juga yang sangat ya memprihatinkan kehidupannya. Hilang rasa hormat pada ibu, hilang rasa hormat sama ayah, yang telah menjadi marga lantaran mereka terlahir ke alam dunia ini. Di Tatar Parahyang ini ya banyak sekali ya siloka-siloka yang diajarkan leluhur kita yang sudah dilupakan oleh penerusnya. Budi gambaran ati, basa gambaran rasa. Jadi budi itu gambaran ati. Kalau leluhur kita menyebut ati itu ya bukan sekedar hati, tetapi lebih dalam dari itu. Budi itu perilaku. Makanya perilaku seseorang yang nampak di luar itu gambaran tentang pribadinya yang di dalam. Makanya budi gambaran hati. Jadi perilaku seseorang yang di luar itu cermin sebetulnya dari ya kualitas ruhaninya yang di dalam. Bahasa gambaran rasa. Makanya kalau orang bicara, coba perhatikan. Orang yang berbicara penuh dengan kebencian, kedengkian, itu gambaran tentang rasa. Tidak bisa ya dikatakan orang ini penuh welas asih, tidak bisa. Karena apa yang keluar dari mulutnya itu gambaran tentang kualitas rasa yang ada di dalam dirinya. Makanya bahasa gambaran rasa. Jadi bahasa itu bahasa. Baik bahasa lisan maupun bahasa tindakan yang mewujud pada diri seseorang itu gambaran tentang pribadi dia yang di dalam. Makanya sudah saatnya kita berhenti berpura-pura. Ada dua peribahasa yang sangat bagus ya di Tatar Parahyang. Ada istilah kurung batok. Kurung itu berarti batasan. Batok itu ya bagian yang keras itu dari buah kelapa. Jadi kalau buah kelapa itu dibuka bagian luarnya, sebelum masuk ke daging kelapa akan ketemu hambatan itu. Namanya batok kelapa. Keras itu. Ya. Jadi kurung batok itu peribahasa Sunda yang menceritakan tentang kondisi seseorang yang gitu-gitu aja. Ilmunya gitu-gitu aja. Hidupnya gitu-gitu aja. Tidak mengalami kemajuan. Kurung batok.
Bahasa lainnya kurang gaul. Nah, kurang gaul itu bahasa anak mudanya kuper. Nah, kuper itu bahasa Arabnya kafir. Paham ya? Paham? Makanya kafir itu sudah digeser jadi bahasa kita. Koper itu dari kafir itu. Ya? Kuper dari kafir juga itu. Nah, kurang pergaulan disebutnya kurung batoken. Nah, lihat orang yang kurang gaul itu biasanya gampang menilai orang, gampang menyalahkan orang, merasa dirinya paling benar. Gak apa-apa, namanya juga kurang gaul. Ketika melihat orang lain yang berbeda, dia menganggap itu berbahaya karena berbeda. Dan dia pasti menyalahkan yang berbeda. Makanya hadirin, benar salah itu ya, itu bukan kebenaran. Benar salah itu tergantung sudut pandang seseorang yang menilai. Jadi benar salah itu adalah produknya pikiran. Ya tentu saja si penilai. Nah, jadi kajian kita hari ini adalah meruntuhkan topeng ego dengan cahaya kesadaran. Nah, saya berharap setelah kajian ini kita bisa melepaskan topeng-topeng itu dan kembali kita menjadi diri yang asli. Sepanjang kita bertopeng, topeng buatan ego kita sendiri, sepanjang itu pula kita berpura-pura dalam kehidupan ini. Berpura-pura bahagia padahal tidak. Berpura-pura terhormat padahal hampa. Banyak yang seperti itu. Sudah memiliki segalanya tapi hidupnya penuh dengan kehampaan. Tapi setidak-tidaknya ayat ini menjadi pedoman, acuan untuk kita melangkah. Untuk kita melepaskan topeng yang melekat di dalam diri kita. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama. Wadduha. Ya. Demi waktu matahari saat naik. Di Quran itu banyak sekali. Demi matahari, demi bulan, demi bintang, demi begitu. Apa sih maksudnya? Bukankah semua itu tercipta sebagai ekspresi dari keberadaan dia? Energi tunggal yang meliputi semesta raya yang ingin dikenal itu. Maka beliau sendiri yang mengatakan, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Makanya diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Yang mana? Yang bukan dia. Yang zahir dia, yang batin juga dia. Karena yang zahir itu adalah ekspresi, manifestasi dari yang batin. Yang batin dia, yang zahir dia. Maka diikat dengan satu kalimat, la ilaha illallah. Orang yang mengetahui dan sadar dengan kedalaman kalimat la ilaha illallah. Dia mengucapkan satu kali saja kalimat itu, getarannya merasuk ke dalam jiwanya dengan penuh kesadaran. Tapi orang yang tidak sadar mengucapkan kalimat itu 100 kali, 1000 kali, dia membaca itu sambil memutar-mutar tasbih. Hilang semua kesadarannya. Yang mana yang bukan dia? Yang nyata dia? Yang tidak nyata dia? Adakah yang lain selain dia di semesta ini? Tidak ada. La ilaha illallah. Orang yang menyadari kalimat itu, kemanapun dia memalingkan wajah, tidak ada yang dia saksikan kecuali wajahnya Allah. Walillahil masyriqi wal maghrib, fa aina matuwallu
fasamma wajhullah. Dia tidak pernah merasa terpisah dari dia. Bahkan dia menyadari seutuhnya bahwa dia dengan semesta ini sama sekali tidak terpisah. Jadi demi matahari, demi bulan, demi bintang, semua mengacu pada satu inti pemahaman. Demi dia yang mengadakan semuanya. Demi dia yang menciptakan semua. Wadduha, demi waktu matahari naik. Perhatikan saya. Sebelum duha, pasti fajar dulu. Sebelum fajar, pasti gelap dulu. Fajar itu adalah saat transisi dari gelap menuju terang. Dan itu etapa yang sangat berbahaya. Itu terjadi saat waktu subuh. Maka Allah juga bersumpah dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah dari subuh. Kenapa kita harus berlindung kepada Allah dari subuh? Kenapa kita harus berlindung dari subuh? Bukan dari maghrib, bukan dari isya, dari subuh. Karena subuh itu adalah transisi dari gelap menuju terang. Subuh itu adalah saat yang sangat berbahaya. Ketika seseorang sadar, tapi kemudian dia hilang lagi kesadarannya, dia akan tidur lagi, maka dia tidak akan kebagian wadduha. Subuh itu adalah etapa yang sangat rentan. Pada saat kita bangun, bahasa Inggrisnya lulungu. Antara sadar dan tidak sadar. Itu etapa yang sangat berbahaya. Banyak orang yang sudah bangun tertidur lagi. Dan saat dia tertidur lagi, maka dia tidak akan bisa menyaksikan wadduha. Saat matahari naik. Dia tidak akan merasakan puncaknya matahari jam 12. Perhatikan hadirin. Pada saat jam 9, jam 10, jam 11. Bayangan kita sedang besar-besarnya. Silahkan berdiri di terang matahari. Bayangan kita sedang panjang-panjang. Dan begitu jam 12 siang. Itu adalah bayangan kita yang paling pendek. Ketika seseorang sudah mencapai matahari puncak, mencapai pencerahan dalam hidupnya, semua bayangan memendek. Dunia ini bayangan, harta bayangan. Semuanya memendek dalam sekejap. Apalagi ketika kita masuk ke ruang teduh, bayangan tidak ada lagi. Betul? Begitu kita berteduh, bahkan bayangan yang pendek pun menghilang sekejap. Orang-orang yang sudah teduh, sudah selesai dengan dirinya sendiri, tidak mengejar-ngejar lagi bayangannya, hidup mengalir bersama tarian semesta, nyaris tanpa upaya. Apapun yang dia butuhkan hadir dengan sendirinya, karena dia bisa menggunakan kreator dalam dirinya, pikirannya, perasaan yang sudah membentuk menjadi keyakinan. Banyak orang yang tidak percaya dengan omongan saya ini. Tapi hadirin, para sahabat semuanya harus tahu, apa yang saya bicarakan ini adalah apa yang sudah terbukti sebagai suatu pengalaman. Karena haram hukumnya orang yang beriman itu menyampaikan sesuatu yang dia sendiri tidak mengalaminya, dia tidak memahaminya, dia tidak bisa membuktikan. Semua yang saya bicarakan saya bisa pertanggungjawabkan. Saya ilmuwan. Kalau ilmuwan berbicara pakai data. Kalau ilmuwan bicara pasti pakai bukti. Jangan belajar sama saya kalau saya tidak bisa membuktikan itu. Saya sampaikan pengetahuan ini setelah saya riset dalam waktu yang cukup panjang. Dan saya tidak mungkin menyampaikan sesuatu yang saya baca hari ini, besoknya sampaikan pada halayak. Wadduha. Sudah lewat kan?
fajarnya, sudah lewat subuhnya. Berarti kita sudah memasuki matahari saat dia naik. Beruntung mereka yang sudah ada di etape ini. Makanya ayat selanjutnya, walaili idza saja, demi malam apabila ia telah lenyap. Kegelapan sudah tidak ada lagi. Kegelapan itu tidak perlu diperangi. Kita tidak usah memerami kegelapan. Kenapa? Hadir saja sebagai cahaya. Dalam sekejap kegelapan itu sirna. Banyak orang yang sekarang masih melawan kejahatan dengan kejahatan. Melawan kegelapan dengan kegelapan. Harusnya semua kegelapan, semua kejahatan lawan dengan cinta. Dalam ajaran leluhur kita di tanah Pariangan ini, puncaknya tertinggi spiritual adalah nyaah kanu ngewa. Sayang pada orang yang membenci kita, karena mereka adalah guru kita. Mereka dihadirkan ke semesta untuk menjadi guru kita, guru kesabaran kita. Dalam psikologi itu yang disebut dengan PEP, pelatih emosi pribadi. Kita tidak akan marah sama orang yang menghina kita kalau kita pandang dia sebagai guru kita. Kita tidak akan marah sama orang yang menendang kita kalau kita pandang dia sebagai guru kita. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang pernah latihan bela diri, ditendang sama gurunya, kan gak marah. Pernah belajar silat, karate, taekwondo, dipukul sama gurunya, kan tidak marah. Kenapa dipukul sama yang lain marah? Ini soal sudut pandang. Kenapa kamu tidak marah? Itu darah mengalir di hidungmu. Oh, itu guru saya. Guru karate saya. Biar saya hebat. Sama tendangannya, sama pukulannya. Yang satu marah, yang satu tidak marah. Itu kan soal sudut pandang saja. Dan kenapa kita sering marah pada orang lain yang menghina kita? Karena kita menganggap dia sedang menghina kita. Coba anggap dia sebagai guru kita. Dia adalah pelatih emosi pribadi saya. Semua kita itu oleh semesta disediakan pelatih emosi pribadi untuk mendewasakan kita. Perhatikan saya. Percaya nggak kalau hidup itu adalah perjalanan? Percaya. Dalam perjalanan itu pasti kita akan menemukan yang kita suka, sekaligus menemukan yang tidak kita suka. Percaya nggak kalau dua-duanya itu baik? Kalau kita percaya dua-duanya baik, dua-duanya untuk mendewasakan kita, pasti kita akan menuju kebaikan pada akhirnya. Orang yang meyakini kalimat ini, yang sudah dalam memahami kalimat ini, dia menerima apapun yang terjadi. Karena apapun yang terjadi, dia percaya itu adalah rencana semesta demi kebaikan dirinya. Ada nggak orang sakit, malah setelah sakit dia menjadi sadar? Ada? Ada. Ada nggak orang yang setelah bangkrut baru sadar? Ada? Malah ketika dia sehat tidak sadar. Ketika dia belum bangkrut tidak sadar. Betul? Hidup adalah perjalanan. Yang namanya perjalanan, kita tidak selalu mendapatkan yang kita inginkan. Tetapi kalau percaya kepada Allah, semua yang terjadi padamu, apakah itu diinginkan, tidak diinginkan, tapi kamu percaya itu adalah cinta kasih Allah, pada akhirnya pasti akan menjadi lebih baik. Tidak ada peristiwa di semesta ini kecuali untuk membaikan kita. Itulah walal akhiratu khairul laka minal ula. Walau saufa yu'tika rabbuka fatardo. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu kamu menjadi puas. Lihat saya semuanya. Kapan karunia itu datang? Karunia akan datang kepada kita. Dan kita merasa puas dengan kehidupan kita. Setelah kita melampaui semua dualitas
apa adanya. Setelah kita bisa menerima semua dualitas apa adanya, apa yang terjadi pada kita selama ini? Yang disebut suka oleh kita dicengkram habis-habisan. Apa yang disebut kita tidak suka ditendang habis-habisan. Begitu? Orang yang semacam ini belum bisa melampaui dualitas, tidak akan pernah mendapatkan karunia apapun. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Dia melindungimu. Masih ingat penjelasan saya tentang yatim? Siapa yatim? Yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Siapa yatim? Yatim ini jiwa kita, diri pribadi kita yang sejati. Quran surat Ad-Duha bukan cerita diri kita yang fisik, tapi surat Ad-Duha sedang cerita diri kita yang asli, diri kita yang spiritual, diri kita yang awal, diri kita yang abadi, diri kita yang tidak hancur, diri kita yang tidak pernah terkena kematian. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu? Bapak Ibu, percaya nggak? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, disukai tidak disukai, itu adalah perlindungan Allah demi kebaikan yatim yang ada pada diri kita. Percaya? Percaya? Dipasangkan dengan suami yang seperti itu, dipasangkan dengan istri yang seperti itu. Percaya nggak kalau itu perlindungan Allah? Percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Kenapa kalian menolak? Kenapa kalian uring-uringan? Cuman karena tidak sesuai dengan keinginanmu. Ingat. Ingat kata Allah. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Hadirin, inilah pentingnya mengenal jati diri, mengenal Tuhan kita. Yang tidak mengenal Tuhan, dia menilai Tuhan seperti kebanyakan orang menilai, gagal memperlakukan Tuhan pada tempat yang seadil-adilnya. Wa wajadaka dolan fahada. Orang Jawa kalau bilang jalan-jalan apa tuh? Dolan-dolan. Itu dari bahasa Arab. Dolan itu sesat. Jadi dolan-dolan itu berarti sesat-sesatan. Ya nggak apa-apa. Dolan-dolan aja, jalan-jalan aja. Kemanapun kamu mau, dolan-dolan. Orang yang takut sesat, selamanya akan tersesat. Tapi orang yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Kenapa? Ada pahada. Tahu hada? Hada, hudan, petunjuk. Makanya, wa wajadaka dolan fahada. Dia mendapatimu sebagai seseorang yang tersesat, bingung dengan kehidupan ini. Lalu dia memberikan petunjuk kepadanya. Keren ya Allah? Keren gak? Keren. Pernah dapat kajian surat Ad-Duha seperti ini? Ya pernah sekarang di sini. Kalian baca berulang-ulang setiap tarawih. Yang imam gak sadar, yang makmum juga gak sadar. Semua melakukannya tanpa sadar, padahal pesannya begitu luar biasa. Aku dapati kamu sebagai yatim, lalu aku melindungimu. Aku dapati kamu bingung, dolan, sesat, lalu aku ngasih petunjuk kepadamu. Wa wajadaka dolan fahad. Hebat ya leluhur kita itu.
Ngambil bahasa aja benar ya, yang saya sampaikan tadi. Bahasa gambaran rasa. Bahasa itu gambaran kecerdasan, gambaran peradaban yang sudah dicapai oleh leluhur kita, luar biasa. Dan kita tidak pernah belajar etimologi, tidak penasaran. Kenapa? Ada kata-kata dolan. Dolan-dolan. Jadi dolan-dolan apa? Sesat-sesatan. Pulang lagi nggak ke rumah? Ya pulang. Dan biasanya kalau kalian dolan-dolan, kan senangnya kepada yang baru. Betul? Iya. Mau ke Jepang. Kan sebelumnya belum pernah ke Jepang. Dolan-dolan nggak? Dolan-dolan. Balik lagi nggak ke rumah? Balik lagi. Tenang aja. Ada pahada. Ada orang yang bisa ditanya. Ada tour guide yang bisa ditanya. Gak ngerti bahasa Jepang, udah papa tawe. Betul nggak? Bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit, cuma yes, no, gak apa-apa. Balik pasti. Betul nggak? Gak pulang juga pasti dideportasi. Makanya hidup itu sebetulnya gak apa-apa. Gak usah takut apa-apa. Gak usah takut. Takut itu adalah hayalan pikiran. Karena pikiran itu suka menciptakan sesuatu di imajinasi. Seolah-olah itu terjadi. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Saya sampaikan apresiasi pada Bapak Ibu. Yang mau mendengarkan kajian saya. Kajian yang sangat berbahaya ini. Karena kajian ini sangat berbahaya. Bahayanya apa? Membuat kalian jadi sadar. Itu bahayanya. Ini pelan-pelan ngajinya. Supaya kalian nanti sadar. Oh ternyata inilah saya hari ini. Saya yang bertopeng. Bentukan lingkungan. Bukan saya yang sebenarnya. Setelah itu kalian baru melepaskan topeng itu. Lanjut. Sistem kepercayaan ditanamkan. Ditanamkan sistem kepercayaan. Ditanamkan. Betul? Kamu agamanya apa? Nabinya siapa? Tuhannya siapa? Semua ditanamkan. Nyaris tanpa ada sedikit pun ruang bagi kita untuk bertanya. Bahkan waktu anak kecil bertanya, Allah tuh yang mana? Allah tuh siapa? Langsung dibungkam. Shh. Betul? Masih begitu sama anak-anak, Bapak Ibu? Masuk sekolah. Diajarkan juga berbagai macam pelajaran-pelajaran yang sudah ada di kurikulum. Nyaris kita tanpa berdaya. Semua skenario kehidupan kita sudah disediakan lingkungan. Itu yang membuat kita lupa jati diri kita. Karena semua sudah disediakan dalam lingkungan. Ada tradisi, ada budaya, dan lain-lain. Itu semua yang disebut dengan kekuatan buta yang telah membutakan kita. Nyaris tak berdaya. Setuju? Setuju? Ya, oke. Kenapa saya bicara ini? Dengarkan kajian saya, memutus siklus kehidupan. Saya sudah sampaikan di YouTube itu. Oke lah, kita diperlakukan begitu sama orang tua, yes. Tapi kita harus segera sadar. Kita jangan kemudian didikan orang tua kita yang dulu karena ketidaktahuannya diwariskan terus-menerus kepada anak cucu kita. Harus diputus oleh kita dengan kesadaran. Semua kekuatan buta ini berhasil menyelewengkan niat semesta dengan kelahiran kita. Punten Bapak Ibu. Apakah alam semesta Tuhan menciptakan kita punya tujuan? Apakah Tuhan menciptakan kita punya rencana? Apakah Tuhan menciptakan kita punya niat? Oke. Semua niat semesta dalam kelahiran kita itu diselewengkan oleh kekuatan buta ini. Nyaris tanpa daya kita mengikuti semua yang dicekokkan kepada kita. Bahkan dari kecil pakaian kita pun tidak bisa memilih. Yang perempuan pakaiannya harus begini, yang laki-laki pakaiannya harus begini. Bahkan tidak ada kemerdekaan.
Betul? Apalagi pakaian pun dikait-kaitkan dengan kepercayaan. Tidak ada lagi kebebasan. Ketika melawan, apa yang terjadi? Dianggap salah, dianggap sesat. Betul? Padahal kita ingin menjadi diri kita sendiri. Yang lucu-lucu, saya di sesi konsultasi banyak kedatangan tamu yang sakit. Gara-gara apa? Gara-gara mereka bekerja di tempat yang orang tua mau. Padahal anaknya tidak senang berada di tempat itu. Bayangkan, dia bekerja bertahun-tahun dengan gaji yang tidak cukup itu. Yang cicilannya kemana-mana. Yang kartu kreditnya nggak lunas-lunas. Dan dipaksa di situ. Sehingga dia bekerja sangat melelahkan. Dan sekarang banyak yang seperti itu. Oke. Bapak Ibu, sampai sini mengerti? Sulit manusia menjadi diri sendiri. Betul? Kenapa? Begitu kita lahir, sudah ada seperangkat dogma, paradigma yang siap mengatur kehidupan kita. Nyaris tanpa perlawanan. Betul? Dan kalau kita ikut apa yang diinginkan lingkungan, itu yang disebut dengan anak baik, penurut. Padahal kita direncanakan bukan untuk itu. Sulit menjadi diri sendiri. Selalu mengizinkan semua orang ikut campur dalam urusan kita. Anda harus begini. Anda harus seperti itu. Anda harus mengikuti cara ini, cara itu. Semua sudah ada. Apa yang terjadi? Kita kehilangan tanggung jawab sebagai pribadi. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Kita berpura-pura munafik. Bayangkan, mohon maaf saya jujur nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu kecil disuruh sholat. Gak ngerti kan sholat itu buat apa? Betul gak? Sholat gak? Sholat. Di depan orang tua ya. Kenapa? Takut kan? Ya. Takut uang jajannya dikurangi? Betul gak? Ya. Disuruh menghafal itu, menghafal ini mau? Mau. Pernah nanya gak sama orang tua, kenapa harus hafal ini, hafal itu? Gak berani kan? Apalagi orang tuanya pemarah. Ikuti aja maunya orang tua. Bayangkan, secara perlahan kita sedang dibentuk untuk memiliki topeng. Dan kita sekarang sudah kehilangan diri yang asli kita. Nyaris tidak ada ruang gerak. Semua kita sudah terpenjara. Tidak bisa lagi mengabaikan orang lain yang ingin menjadikan kita sebagai sesuatu yang lain. Betul? Dari kecil aja kalian ditanya, ya, nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter, jadi insinyur. Seolah-olah profesi di dunia cuma itu-itu aja. Jarang anak kalau sudah besar saya ingin menjadi hamba Allah. Kalau saya sudah besar saya ingin hidup bersama Allah. Kalau sudah besar, saya ingin hidup sesuai dengan panggilan jiwa saya datang ke sini. Gak ada. Semua jawabannya gitu-gitu aja. Betul? Bahkan orang tua menganggap, luar biasa. Ya. Kalau sudah besar nanti kamu jadi apa? Jadi pilot. Gak ada yang saya ingin yang punya maskapainya. Gak ada. Jadi apa kamu? Jadi dokter. Gak ada yang cita-citanya saya ingin yang punya rumah sakitnya, yang gaji dokternya. Gak ada. Semua sudah dibatasi oleh lingkungan. Padahal boleh gak? Boleh gak? Oh. Ada teman saya marah ketika anaknya, ya, jadi ada anaknya tinggi besar, lucu anaknya, kemudian bertamu di rumah teman saya. Saya lagi di situ. Ditanya tuh sama tamu itu, nak kamu ganteng banget. Kamu nanti pasti jadi pilot ya. Sembarangan kata teman saya itu. Ini yang punya maskapainya. Marah ya. Kenapa? Sembarangan kamu. Jangan masukkan di otak anak saya yang aneh-aneh gitu.
Jadi kan kita mengira kalau kita, kamu ganteng nanti jadi pilot, dikiranya sudah benar gitu kan? Apa tidak pengen gitu yang punya pesawatnya? Betul nggak? Nah rupanya teman saya cita-citanya anak ini jadi yang punya pesawatnya, bukan pilotnya. Tapi ada yang masuk info ke situ, kan bahaya itu. Dan kita menganggap itu biasa-biasa saja. Padahal kita sedang membentuk orang lain di jalan yang direncanakan oleh kita, bukan direncanakan oleh semesta. Lingkungan di mana kita dilahirkan tidak memungkinkan untuk menjadi diri sendiri dengan wajah asli. Setuju? Setuju Bapak Ibu? Ayo sekarang kita sendiri introspeksi. Ya, ada yang lahir kan anak kita, ada yang lahir kan cucu kita, betul? Coba, apakah kita memberikan ruang gerak kepada mereka? Memberikan? Nyaris tidak. Bahkan dari kecil sudah didogma, didoktrin. Ya, betul? Kepercayaannya apa, agamanya apa, bahkan bajunya apa, sesuai dengan orang tua, tidak pernah ditanya. Jadi lingkungan mengajarkan wajah palsu dan bertopeng, lalu menjadi pura-pura baik. Hari ini kita sudah tahu ternyata betapa banyak topeng-topeng buatan ego yang melekat dalam diri kita. Dan ternyata diri kita hari ini bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Yuk kita sekarang hancurkan semua topeng itu, kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Jika ada keinginan dari dalam diri kita untuk menjadi diri sendiri, jangan takut dengan lingkungan. Jangan takut untuk berbeda. Jadilah diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.